Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Huzana. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari kelompok 10 yang berjudul Perkembangan Praktik Bimbingan dan Konseling Islam di Berbagai Negara. Beberapa ahli mengatakan bahwa konseling merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Banyak ahli berusaha merumuskan pengertian bimbingan dan konseling. Peranan bimbingan dan konseling semakin penting di sekolah, terutama untuk mengatasi kesulitan belajar. Hampir dapat dipastikan bahwa dalam satu sekolah akan ditemukan murid yang memiliki masalah kesulitan dalam belajar. Bimbingan dapat diartikan dalam suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak sewajarnya sesuai dengan tuntutan sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, serta kehidupan pada umumnya. Bimbingan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari konselor kepada klien agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Selanjutnya, yaitu perkembangan bimbingan dan konseling Islam di Indonesia. Perkembangan bimbingan dan konseling Islam di Indonesia tidak sama dengan perkembangan bimbingan dan konseling Islam di Amerika. Perkembangan bimbingan dan konseling Islam di Amerika dimulai dari usaha perorangan dan pihak swasta, kemudian berangsur-angsur menjadi usaha pemerintah. Sementara di Indonesia, perkembangannya dimulai dengan kegiatan di sekolah dan usaha-usaha pemerintah. Bimbingan konseling di Indonesia telah mulai dibicarakan secara terbuka sejak tahun 1962. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA, yaitu terjadinya perubahan nama menjadi SMA Gaya Baru dan berubahnya waktu penjurusan. Program penjurusan ini merupakan respon akan kebutuhan untuk penyaluran para siswa ke jurusan yang tepat bagi dirinya secara perorangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat. Bimbingan dan konseling sebagai profesi pertama kali lahir di Amerika pada awal abad 20, yaitu ketika Frank Person membuka klinik di Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda memperoleh pekerjaan yang sesuai. Pada tahun 1950-an, bidang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya dalam bidang pekerjaan, tetapi merambah pada bidang-bidang pendidikan. Pada abad 20, bimbingan konselor belum ada di sekolah-sekolah. Pada saat itu, pekerjaan konselor masih ditangani oleh para guru di sekolah. Yang mana, dalam pekerjaan tersebut itu, seorang guru memberikan layanan informasi, layanan bimbingan pribadi, sosial, karir, dan akademik. Selanjutnya, yaitu perkembangan bimbingan dan konseling di Malaysia. Konseling Malaysia dimulai dengan bimbingan sekolah pada tahun 1960 dan kini telah mencapai pengakuan sebagai profesi di sekolah dan setting kehidupan masyarakat. Konseling di Malaysia terus menghadapi tantangan dalam pelatihan, layanan, dan profesional. Pada tahun 1963, Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahwa pentingnya bimbingan sekolah di sekolah-sekolah. Pada tahun 1998, konseling di Malaysia mencapai besar pertama tonggak menuju profesionalisasi dan memperoleh legitimasi ketika parlemen mengesahkan Undang-Undang Konselor tahun 1998. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan konseling di Malaysia telah mengalami lonjakan pertumbuhan yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah program pendidikan konselor yang mencakup pelatihan doktor di universitas negeri dan master tingkat program penyuluhan di sekolah swasta atau kampus luar negeri asing. Dan perhatian yang lebih besar diberikan kepada kesehatan mental dan dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik nasional. Kemudian, peningkatan jumlah kegiatan konseling terkait dengan lokakarya, seminar, dan konferensi, misalnya seperti hipnoterapi,
terapi keluarga, bermain terapi, dan juga lisensi melembagakan untuk konseling. Selanjutnya yaitu perkembangan bimbingan dan konseling di Korea Selatan. Sekolah konseling di Korea Selatan telah dimulai pada tahun 1950-an ketika Amerika Serikat mengirimkan delegasi pendidikan di Korea Selatan. Selama 3 kunjungan di tahun 1952 sampai tahun 1962, delegasi pendidikan Amerika Serikat mengajarkan kepada pendidik Korea tentang teori bimbingan dan konseling yang baru dan metode yang berbeda dari pendekatan ilmu tradisional yang selama ini pendidik Korea Selatan laksanakan. Kegiatan ini memunculkan gerakan-gerakan progresif yang memprakarsai Undang-Undang Pendidikan tahun 1963 di Departemen Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan tahun 1963 menyatakan bahwa sekolah menengah dan tinggi perlu memiliki guru bimbingan. Meskipun kebijakan pendidikan yang menjadikan pedoman yang menjadi awal masuknya konseling dan guru bimbingan di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, program bimbingan di sekolah masih belum jelas dan kurang terarah. Pada tahun 1990, Departemen Pendidikan merubah nama guru bimbingan menjadi guru konseling karir. Sekian dari presentasi saya ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.